Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau melakukan sesuatu yang kau tidak ngerti ilmunya, karena pendengaran, penglihatan dan hati kelak itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah. Quran surat Al-Isra surat yang ke-17 di ayat nomor 36. Makanya kita tidak ragu untuk melakukan sesuatu karena kita sudah punya panduan ilmu, insya Allah. Ini luas nih kalau kita menggali tentang ilmu. Saya ingin menyimpulkan pada permohonan yang pertama itu, betul-betul ilmu yang kita miliki bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama ya. Jadi ilmu bisa menerangi bagi kehidupannya. Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i. Bagaimana ilmu dunia? Sepanjang mengantarkan pada kebaikan untuk dirinya, ilmu dunia juga penting. Tapi jangan semangat berenang di lautan ilmu dunia, dia tinggalkan peranan penting ilmu akhirat. Ini yang menakutkan. Kemudian yang kedua, wariskon toyiban. Rizki yang toyib itu rizki yang membawa berkah, rizki yang halal. Makanya gelarnya dua ya, rizkun halalan toyiban. Jangankan orang beriman, Allah menyeru kepada semua manusia, kalau ingin berkah hidupnya, kalau ingin selamat negerinya, adalah mereka harus makan dari yang halal, apa yang ada di muka bumi ini. Quran surat Al-Baqarah surat yang ke-2 ayatnya nomor 168 kan? Ya ayyuhannasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, adalah kalian makan apa yang ada di bumi ini yang halal dan baik. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena dia adalah musuhmu yang nyata. Universal Allah seru pada semua manusia. Itu pada semua manusia. Kalau makan yang halal tidak akan tersesat gitu. Tidak akan terjadi kehancuran, pertikaian. Nah ini. Apalagi orang beriman, Masya Allah. Di ayat 172-nya. Harus orang beriman makan yang halal saja. Rezeki yang membawa keberkahan itu, yang akan mengantarkan dirinya bisa mempertanggungjawabkan dari harta yang telah Allah titipkan kepadanya. Apalah gunanya Allah beri titipan harta tapi akan menjadikan siksa untuknya, musibah. Dan memang harta itu adalah ujian. Dia bisa membawa keberkahan, kebaikan, bisa menjadi siksa bagi pemilik harta tersebut. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Maka semoga semua harta yang Allah telah titipkan kepada kita, hasil jerih payah kita itu, ikhtiar kita, betul-betul harta yang membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Saking berkahnya tuh harta, kita boleh ngiri pada orang kaya, tapi yang dermawan. Karena kita boleh ngiri pada dua golongan saja. Satu kepada orang kaya dermawan, dengan hartanya bermanfaat tuh. Jadi kaya nggak apa-apa, asalkan dermawan. Yang kedua ngiri pada ahli ilmu, bisa mengamalkan ilmunya. Yang nggak boleh itu kalau ingin pindah nikmat. Ya Allah, saudaraku kaya, miskinkan dia, kayakan aku. Nah itu nggak boleh tuh. Itu pingin pindah nikmat tuh. Tapi kalau ingin ditambahi nikmat boleh. Tidak mengapa rezeki itu banyak, asal berkah daripada sedikit musibah. Betul Pak ya? Udah sedikit jadi musibah, mendingan banyak berkah gitu ya. Sebagaimana keumuman dalil, berkah itu semakin bertambah kebaikan. Ziyadatul khair fi kulli syai'. Buktikan rasa syukur kita kalau ingin harta diberkahi Allah itu. Gimana caranya? Sedekah banyak lillahi ta'ala, nggak apa-apa. Daripada sedikit tapi nggak rela. Sedekah banyak lillahi ta'ala tidak mengapa. Daripada sedikit tapi nggak rela. Betul atau betul?
Karena ahli takwa yang bersyukur atas anugerah Allah itu langsung ngambil pesan Al-Quran. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Quran surat Saba, surat yang ke-34 di ayat nomor 39. Dan apapun yang Allah berikan kepadamu, kemudian kau infakkan, Allah pasti menggantinya. Dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Saya mendoakan Bapak Ibu sekalian semoga hartanya diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kaya, bahagia, nggak apa-apa daripada miskin menderita. Betul ya? Bahagia ketika tangan di atas, betul kan? Aulan nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Itulah orang kaya yang bersyukur itu. Orang yang paling mulia itu kata Rasulullah, orang yang paling utama adalah mereka yang Allah berikan pada dia kemuliaan akhlak, kemudian bermanfaat untuk manusia atau untuk orang lain. Itu yang ingin kita kejar dengan kata barokah. Tidak kaya lantas sombong, takabur. Tidak, dia makin tawadu, makin menyadari Allah titipkan pesan harta ini untuk apa? Untuk kebaikan. Anfa'uhum linnas. Kemudian yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu sekalian, apa enggak susah nanti kita? Capek, letih, gelisah, keringat dingin bercucuran, ibadah yang dilakukan tuh enggak diterima oleh Allah. Apa enggak ngeri? Maka kita minta wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima oleh Allah. Sebab ada orang beramal bukan saja tidak sesuai dengan tuntunan, tapi menyelisihi tuntunan, bahkan menghancurkan agama itu sendiri. Itulah perangkap kesyirikan. Amal itu diterima kalau landasannya ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah. Kita ikrarkan itu dengan penuh keyakinan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku, semua aku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Kan begitu. Ikhlas karena Allah, bukan karena kepentingan duniawi, bukan karena ingin mabuk sanjungan atau pujian. Jadi amal yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diterima Allah itu. Ini yang saya maksud dengan seuntai doa lautan pesona. Kembali pada fokus doa ini, jangan lupa selesai salat subuh baca doa yang ringkas tadi itu. Ringkas, tuntas itu kata saya. Doanya ringkas tapi hasilnya menuntaskan semua hajat kita. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.